Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Getri, NIM 18054110012. Di sini saya akan menjelaskan konsep teori dari Albert Bandura. Di sini konsep teorinya Albert Bandura ini dibagi dua. Ada konsep teoritis utama, dan yang kedua ada belajar observasional. Yang pertama itu ada konsep teoritis utama, itu dibagi menjadi 4, yaitu ada atensional, retensi, motivasional, dan pembentukan perilaku. Yang kedua ada belajar observasional, dia dibagi 1. Jadi yang pertama ada imitasi. Lalu imitasi ini dibagi menjadi 3, ada copying behavior, ada same behavior, yang ketiga ada match dependent behavior. Nah, yang pertama ada belajar observasional. Belajar observasional itu merupakan belajar melalui ekspresi lingkungan dengan cara ia melihat perilaku sosial. Nah, contohnya, misalkan kamu ingin memesan minuman di Starbucks, kamu tidak tahu cara memesan minuman di Starbucks, akhirnya kamu melihat nih orang-orang bagaimana dia cara memesan minuman di Starbucks, seperti itu. Lalu kamu menirunya, perilakunya, cara memesannya gimana, terus pembicaraannya gimana, cara bicaranya, seperti itu saat memesan minuman di Starbucks. Nah, dari belajar observasional, kita lanjut ke imitasi. Nah, imitasi itu apa sih? Adalah ia mempunyai kasus khusus dari pengkondisian instrumental. Imitasi ini dibagi menjadi 3 perilaku imitatifnya. Ada yang pertama ada same behavior, yang kedua ada copying behavior, yang ketiga ada match dependent behavior. Nah, yang pertama ada same behavior atau perilaku sama, yaitu merupakan perilaku yang sama akan ketika 2 atau lebih individu merespons situasi lingkungan yang sama dengan cara yang sama. Contohnya, ketika kita berkunjung ke rumah orang, kita bertamu, kita bersama teman-teman kita misalnya ya, terus teman kita akhirnya dia duduk, terus kita ikut duduk juga tuh, kita duduk dan bertamu. Nah, yang kedua ada copying behavior, yaitu perilaku meniru atau menyalin, yaitu contohnya seperti kita lihat misalnya kita olahraga tutorial di YouTube tuh ya, kita ngikutin gerakannya seperti angkat tangan seperti ini, kita mengikuti gerakannya seperti apa yang ada dicontohkan di video YouTube. Yang ketiga ada match dependent behavior, yaitu adalah perilaku yang tergantung pada kesesuaian. Contohnya, seperti kita dulu SD, kita mau ke sekolah nih, mau berangkat sekolah, berarti kita memakai baju merah putih, membawa buku, membawa tas, terus memakai topi dan dasi, seperti itu. Jadi, maksudnya itu penampilan menyesuaikan dengan situasinya seperti apa. Kamu mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke masjid, mau berangkat ke acara formal, seperti itu. Sekarang lanjut ke teori kedua, yaitu konsep teoritis utama. Nah, yang pertama ada proses atensional, di mana kita dihadapkan dengan banyaknya stimulus, namun hanya satu atau beberapa hal saja yang kita lihat dikarenakan ada keterbatasan, dan hal-hal yang diperhatikan atau yang kita atensi itu akan menjadi hasil belajar kita. Nah, contohnya misalkan kita ke supermarket, terus kita masuk ke bagian buah-buah. Nah, di situ kan ada yang tersusun rapi, dibedakan mana yang buah apel, jeruk, semangka, dan buah lain-lainnya. Jadi, kalau kita misalnya kita mengunjungi stand apel, kita melihat beberapa apel di situ, lalu kita melihat ada satu yang membuat kita kok berbeda. Jadi di situ ada misalnya ada buah jeruk, di beberapa apel di situ ada buah jeruk satu. Terus kita melihat kok ada jeruk di situ. Nah, kok ada jeruk di di tempat apel ini kok bisa. Nah, seperti itu. Jadi apel itu merupakan atensi.
dengan jarak merupakan poin utamanya. Yang kedua, ada proses retensi. Proses retensi itu adalah kita mengambil informasi yang sudah diperhatikan atau diatensi. Bisa berguna, informasi tersebut harus diingat dan disimpan dan diretensi. Menurut Bandura, ada 2 cara retensi, yaitu ada imaginal dan verbal. Contohnya, jika kamu melihat apel, itu tahu kamu di pikirannya itu gambar apel, tapi secara di pikiranmu untuk mengingatnya secara verbal, apel tuh gimana ya tulisannya ya, berarti ada A P E L, oh berarti itu apel gitu. Secara verbalnya tuh tulisannya apel, dan itu sesuai dengan apa yang kita lihat, oh ini apel, seperti itu. Terus kita misalnya lagi ngeliat gambar pisang, kita melihat pisang, kita ingat visualnya gimana, imajinalnya gimana, gambarannya seperti apa, gambar pisang itu seperti apa sih, panjang, kuning, seperti itu, rasanya manis, seperti itu. Lalu kalau untuk pengingatan verbalnya, secara kita harus membicarakannya, berarti kita harus mengingat verbalnya, yaitu dari pengucapannya. Pisang berarti ada P, ada I, ada S, ada A, ada N, sama G, seperti itu. Misalkan ya, saya ingin bukan saya ya, karena ini menurut saya nih pengalaman saya sendiri. Jadi saya ingin membentuk badan saya ingin membentuk badan saya jadi lebih bagus, seperti itu. Jadi saya melihat tutorialnya di YouTube, saya meniru gerakan-gerakan yang untuk membentuk lekuk tubuh yang bagus, seperti itu. Jadi saya mengikuti nih gerakannya, saya senam, saya olahraga, seperti itu. Tapi ternyata hasilnya cocok, jadi saya teruskan senam itu, pembentukan badannya seperti itu. Jadi dikatakan saya ini bisa membentuk proses pembentukan perilaku dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses motivasional. Proses motivasi itu terjadi apabila adanya ekspektasi atau harapan yang menimbulkan motivasi untuk mendapatkan insentif atau penghargaan reward. Contohnya ya, pengalaman saya sendiri. Saya ingin lebih sehat, ingin lebih kelihatan cantik, ingin kelihatan lebih langsing. Jadi saya melakukan cara diet. Saya seperti mengurangi makannya lebih ke makanan sehat. Terus habis gitu saya memperbanyak olahraga, seperti itu, agar bisa mendapatkan bentuk badan yang bagus, juga membuat saya lebih cantik, seperti itu. Terus sehingga saya akan mendapatkan pujian dari orang-orang, wah Deni tambah kurusan ya, seperti itu. Wah Deni, itu merupakan reward buat saya. Reward itu maksudnya insentif. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan bentuk badan yang bagus dan cantik, itu merupakan ekspektasi atau harapan saya. Saya ingin mendapatkan badan yang bagus, juga cantik, itu ekspektasi atau harapan saya. Lalu insentifnya saya mendapatkan pujian dari orang-orang, supaya mendapatkan pujian dari orang-orang seperti, wah Dani kelihatan kurusan, udah makin cantik nih, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan teori Albert Bandura dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.